mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Allah, lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, buatlah kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar,
Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima saat ini, itulah yang akan memberkati setiap kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Matius pasal yang kelima, ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, seharusnya kita bisa mengerti bahwa akan menjadi percuma kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, tetapi keberadaan hidup kita tidak mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kekristenan kita akan menjadi percuma. Dan tentu dampaknya bagi kehidupan kita adalah ketika nanti kita berada di balik kematian, hidup kita tidak ditemukan sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka kita tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita sadari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang harus kita sadari adalah kita tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga jika keberadaan hidup kita tidak ditemukan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah kehendaki. Ini adalah harga hidup yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Ini adalah pergumulan hidup yang berat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pergumulan hidup ini lebih berat dari pergumulan apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita saat ini. Oleh karenanya, saudaraku, kita harus mengerti bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengubah kodrat diri kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tentu ini tidak mudah, saudaraku, tetapi kita harus berjuang untuk mencapainya. Kenapa demikian? Karena kekristenan yang murni, kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar itu adalah memiliki hidup yang benar-benar sepikiran, seperasaan dengan Allah. Sebab jika tidak, maka kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Sepikiran, seperasaan dengan Allah itu tujuannya supaya setiap tindakan kita, perbuatan kita, perkataan, sikap dan ucapan kita, bahkan seluruh aspek hidup kita, apapun yang kita lakukan selalu tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Karena jika kita tidak mau berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, perhatikan ini, maka kodrat dosa yang masih melekat pada tubuh dosa kita ini akan membuat setiap tindakan hidup kita tidak tepat seperti yang Allah kehendaki.
Artinya setiap tindakan hidup kita itu selalu meleset, ya, selalu meleset, tidak tepat sasaran. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus mengerti penebusan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu memiliki satu tujuan, yaitu supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang dirancangkan oleh Allah sejak semula, yaitu manusia yang sempurna, manusia yang benar-benar segambar, serupa dengan Allah. Menyadari akan hal ini, saudaraku, hendaknya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kesempatan ini harus kita pergunakan untuk merubah diri. Kesempatan ini harus kita pergunakan untuk mencapai tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu mencapai kesempurnaan hidup. Sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan hidup itu? Hanya ada satu cara. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, kita harus bersedia mengenakan hidupnya Kristus. Artinya kita harus hidup mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam keadaannya sebagai manusia, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup mengenakan tubuh daging saat berada di dunia ini, Tuhan Yesus juga berjuang untuk mencapai kesempurnaannya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal yang kelima, lalu kita membaca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, dikatakan begini, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Saya ulang sekali lagi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, kalau firman Tuhan katakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, itu artinya kita harus bercermin dari cara hidup yang dijalani oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini. Kita harus memeriksa hidup kita saat ini. Apakah kita sudah taat? Sama seperti Kristus taat, sekalipun ia ada di dalam penderitaan. Saudaraku, ketaatan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sempurna dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan hal itu kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Supaya pada akhirnya kita bisa memiliki kesempurnaan hidup. Sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jika kita tidak mau taat sama seperti Kristus telah taat, maka kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Perhatikan itu. Jika kita tidak taat sama seperti Kristus taat, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Dan itu artinya kita tidak akan memiliki hidup di kekekalan yang sama dengan kita tidak akan diselamatkan di dalam Kristus. Kenapa demikian? Karena seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9 tadi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, perhatikan ini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan mengubah kita semua untuk memiliki cara hidup yang baru,
yaitu hidup taat sama seperti Kristus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami dan menyadarkan kami semua. Kami mau berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.